Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi binuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yaqin wa adkhilnal ma'al awliya'i was salihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maha besar Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah. Di saat aku bangga karena telah berhasil mendaki sebuah puncak gunung. Kemudian aku mencoba berdiri tegak menatap seluruh lembah dalam keutuhan. Masih terdapat kekosongan angkasa di atasnya yang tak lagi terjangkau oleh langkah kaki atau gapaian tanganku. Di sanalah bertaburan cahaya-cahaya alam semesta yang menyimpan segala rahasia penciptaan, rahasia kehidupan, rahasia kematian, serta rahasia keabadian. Allahu Akbar. Engkau maha besar. Ya Allah, di puncak pencarian pikiran akan pengetahuan, yang tersisa hanyalah kesadaran diri akan ketidaktahuan tentang segala pengetahuan semesta. Allahu Akbar. Engkau maha besar. Ya Allah, di puncak penelusuran rasa batin, di puncak perjumpaan kerinduan, yang tersisa hanyalah air mata. Bukanlah air mata kesedihan, bukan pula air mata kegembiraan. Yang aku rasa hanyalah ekspresi rasa tentang penyatuan segala rasa. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Ya Allah, di ujung seluruh kumpulan kata-kata, yang ada hanyalah ketiadaan kata-kata yang mampu menguraikan rasa kesadaran. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Ya Allah, di tingkat tertinggi persembahan, yang ada hanyalah keikhlasan mendalam. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Ya Allah, di rasa terdalam dari Dharma Bakti, yang ada hanyalah ketulusan. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Ya Allah, di akhir perjalanan mencari kehormatan, yang ada hanyalah tibanya kerendahan hati. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Ya Allah, semua rasa kepemilikan hanyalah membawa pada ketiadaan rasa memiliki. Semua seakan membawa pada kekosongan. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Ya Allah, perjalanan mencari kesempurnaan hanyalah membawa kenyataan
bahwa semua sudah sempurna apa adanya. Allahu Akbar. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, pencarian sumber kebahagiaan di luar diri pada akhirnya hanyalah membawa kembali kepada sumber kebahagiaan di dalam diri. Allahu Akbar. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, semua perjalanan menuju keabadian ini hanyalah membawa kepada seluruh penyatuan awal dan akhir. Disinilah aku merasakan makna terdalam tentang kekosongan yang berisi. Allahu Akbar. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kini aku telah diizinkan mereguk setetes rasamu tentang Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Semuanya Engkau ya Allah. Yang nyata adalah Engkau. Yang tidak nyata juga Engkau. Engkau meliputi seluruh ruang tanpa batas. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Para sahabatku yang terkasih. Banyak yang tidak suka sama Abu Jahal karena dulu katanya pernah memusuhi Nabi Muhammad. Banyak yang tidak suka pada Fir'aun. Katanya karena dulu pernah memusuhi Nabi Musa. Banyak yang tidak suka sama Pilatus. Karena dulu katanya pernah memusuhi Nabi Isa. Lalu pertanyaannya adalah, benarkah sekarang ini kita pengikut Nabi Muhammad? Benarkah sekarang ini kita pengikut Nabi Musa? Benarkah sekarang ini kita pengikut Nabi Isa? Jangan-jangan kita cuma tidak suka sama Abu Jahal. Jangan-jangan kita tidak suka sama Firaun. Jangan-jangan kita tidak suka sama Pilatus. Tetapi akhlak dan kepribadian kita mungkin saja seperti mereka. Hukum psikologinya sangat sederhana. Jika kita tidak menyukai apa yang dilakukan oleh seseorang, jangan-jangan kita masih melakukannya. Sebagai seorang yang beragama, kita seharusnya menjadi pengikut para nabi dan rasul dan bukan pengikut para musuhnya. Walaupun sesungguhnya bagi Nabi Muhammad, bagi Nabi Musa, bagi Nabi Isa, keberadaan Abu Jahal, keberadaan Fir'aun, keberadaan Pilatus adalah mitra, bukan musuh. Karena para nabi dan rasul itu mencapai tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Inti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para suci adalah sama, yaitu cinta. Ajaran Islam mengajarkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ajaran Nasrani mengajarkan Allah adalah kasih. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa Tuhan adalah kedamaian yang tertinggi. Kalau kita benar-benar mengklaim pengikut para nabi dan para suci, seharusnya kita menjunjung tinggi inti ajaran mereka itu. Agama sering diklaim sebagai pembawa ajaran damai. Namun dalam prakteknya, sejarah mencatat banyak konflik yang terjadi bukan hanya di antara penganut agama yang berbeda, namun juga di antara sesama penganut agama yang sama. Ada berbagai aliran agama dalam suatu agama. Upaya saling mencari kesalahan dan saling menyalahkan terus berputar-putar pada masalah yang sama, yakni saling klaim paling benar, saling mengklaim dan saling tuduh pihak lain adalah sesat, dan berakhir pada konflik yang saling serang, yang saling memakan korban. Sama sekali bukan kisah hidup yang damai. Menganggap ajaran sendiri paling benar dan menyebut yang lain adalah sesat atau kafir. Dan sikap permusuhan adalah tanda-tanda distorsi dari ajaran aslinya yang damai, penuh rasa hormat dan rasa cinta. Itu sebabnya jangan pernah mempercayai sesuatu begitu saja, entah dari manapun kita baca, atau entah dari siapapun yang mengatakannya, kecuali jika oleh karena pertimbangan alasan kita sendiri dan pertimbangan rasa kita sendiri. Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, untuk mencapai akhlak yang terpuji dan budi pekerti yang luhur. Agama adalah sistem pertahanan diri untuk melindungi diri kita sendiri dari kejahatan diri kita sendiri. Walaupun Ka'bah berbentuk kotak, tetapi umat Islam mengelilinginya dengan geometri lingkaran. Seperti ban mobil, bukan kotak, tetapi lingkaran. Kotak adalah lambang kekakuan. Kotak adalah lambang kesempitan. Lingkaran adalah lambang kesempurnaan. Lingkaran adalah lambang keutuhan. Kotak tak mampu menggelinding, sedangkan lingkaran dapat menggelinding. Berhentilah mengkotak-kotakan manusia karena keyakinan. Berhentilah mengkotak-kotakan manusia karena suku. Berhentilah mengkotak-kotakan manusia karena warna kulit, status sosial, dan lain-lain.
Kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa manusia. Kita satu tanah air, yaitu tanah air bumi. Kita satu bahasa, yaitu bahasa cinta. Mari kita rubah kotak menjadi lingkaran. Semoga semua makhluk hidup senantiasa berbahagia. Para sahabatku yang budiman, kita seringkali berbicara tentang kebijaksanaan. Bahkan leluhur kita menuliskan kata kebijaksanaan itu dalam Pancasila sila yang keempat. Kita pun sering menasihati orang lain supaya memiliki kebijaksanaan. Dari mana sesungguhnya munculnya kebijaksanaan itu? Untuk menjelaskan hal ini, saya akan menggunakan istilah hati. Hati yang saya maksud bukanlah segumpal daging yang ada dalam tubuh. Bukan pula terjemahan dari kolbu seperti kebanyakan orang yang memahaminya. Hati yang saya maksud adalah kekosongan pikiran. Akal sehat dapat membawa banyak fragmen kebenaran, tapi tidak pernah lengkap. Akan tetapi akal sehat dapat membawa pecahan pengetahuan. Akal sehat mengetahui bahwa orang-orang yang berulas asih memiliki kebijaksanaan tertentu yang bukan lagi sebagai pengetahuan. Memiliki wawasan tertentu, yaitu suatu intuisi yang tidak bisa diajarkan. Mereka bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Mereka peka terhadap hal-hal yang tersedia bagi pikiran. Para sahabatku, kebijaksanaan itu datang dari hati. Kebijaksanaan itu datang dari kekosongan pikiran kita. Karena saat pikiran kita kosong, tidak menyarankan dan tidak menasehati, maka pikiran yang semacam itulah menjadi hati. Dari kekosongan pikiran itu muncullah sebuah kejelasan, muncullah sebuah transparansi. Lalu kita dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita simpulkan secara intelektual. Hal inilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Hati yang secara fisik sering dikaitkan dengan jantung. Secara fisiologi hanyalah sistem pompa darah. Dari detak jantung itu tidak ada hikmah yang bisa timbul. Hikmah pun menjadi kata penting yang menemani kata kebijaksanaan pada Pancasila sila yang keempat. Quran surat Al-Baqarah ayat 269 menyampaikan, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang bisa mendapatkan hikmah hanyalah ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kita tidak akan pernah merasakan kebijaksanaan yang timbul dari detak jantung kita. Dokter tidak akan pernah mendengarkan hikmah saat memeriksa detak jantung kita dengan stetoskopnya. Jadi hikmah atau kebijaksanaan itu datang dari hati. Hati baru yang ada jika kita berhasil membuang semua isi pikiran. Kemudian tidak ada pikiran itu sendiri menjadi hati kita. Ini bukan soal fisiologis. Ini bukan pikiran kita. Tidak ada prasangka, tidak ada pengetahuan, tidak ada konten. Hanya kemurnian, hanya keheningan, keheningan yang sederhana. Hati adalah buah dari hening cipta. Saat kita dalam meditasi yang mendalam, nembah jati yang pasrah total, kita merasakan ketenangan yang besar, sukacita yang tidak kita ketahui. Sebuah kewaspadaan yang hadir sebagai tamu baru dalam diri kita. Segera kewaspadaan ini akan menjadi tuan rumah. Pada saat itu kewaspadaan menjadi tuan rumah, tetap ada selama 24 jam bersama kita. Dan dari kewaspadaan ini, apapun yang kita lakukan memiliki kebijaksanaan di dalamnya. Apapun yang kita lakukan menunjukkan kejelasan, kemurnian, spontanitas, dan ketulusan yang mendalam. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Dalam Quran surat 91 ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bahwa kepribadian kita terdiri dari banyak faktor yang berbeda. Beberapa di antaranya saling berlawanan. Terkadang kita di suatu waktu begitu penuh dengan welas asih. Dan di lain waktu kita dapat menjadi pendengki. Ada saat kita menjadi sombong. Dan menolak nasihat orang lain. Di lain kesempatan kita menjadi terbuka dan mau belajar. Kita tidak memiliki kepribadian yang tetap. Karena karakteristik kita dapat berubah. Dengan semakin membiasakan diri dengan sikap yang konstruktif dan mengurangi sikap yang membahayakan, karakter kita dapat berkembang. Para sahabatku, kotoran batin itu bukanlah bagian intrinsik dalam diri kita. Kotoran batin itu
bagaikan awan yang menyelimuti dan memburamkan langit luas, sehingga mereka dapat berubah dan hilang. Kekotoran batin itu sumbernya berasal dari salah interpretasi dan salah proyeksi yang tidak tepat. Sehingga jika kita menyadari kesalahan ini, kekotoran negatif tersebut dapat kita atasi. Oleh karena itu, saat kebijaksanaan dan welas asih meningkat, kotoran batin akan lenyap. Kotoran batin itu tidak akan bisa lenyap dengan dengan mengharapkan atau berdoa begitu saja. Kotoran batin itu disebabkan oleh kita telah menciptakannya. Saat kita mengurangi kotoran batin dalam keseharian kita secara bertahap, maka pikiran yang damai akan muncul secara alamiah. Kita memiliki tanggung jawab dan kendali. Batin yang jernih selalu ada dalam setiap diri, hanya sedang menunggu untuk disingkap melalui lenyapnya awan kotoran batin. Inilah keindahan kita sebagai manusia. Inilah potensi kita sebagai manusia. Para sahabatku, kekotoran batin kita sesungguhnya terdiri dari dua faktor yang utama. Yang pertama adalah ketidaktahuan, dan yang kedua adalah egoisme kita sendiri. Kita tidak dapat memahami dan mengenal jati diri kita. Dan bagaimana fenomena kekotoran batin itu bisa terjadi pada diri kita. Inilah yang disebut dengan ketidaktahuan. Akibat ketidaktahuan itu, maka kita kemudian menempatkan penekanan yang tidak proporsional pada saya dan milik saya. Filosofi batinnya adalah saya adalah yang terpenting. Kebahagiaan saya adalah yang paling penting. Dan penderitaan saya harus diakhiri terlebih dahulu. Hal ini tampak seperti sifat kekanak-kanakan. Namun ketika kita memeriksa pikiran kita sendiri, kita akan menemukan banyak perilaku kita yang dimotivasi oleh sikap kebahagiaan sayalah yang paling penting. Ini adalah kebiasaan yang telah kita miliki sejak kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir. Walaupun bayi tidak dapat berpikir dalam kata-kata, mereka menangis untuk makan bukan hanya karena perut mereka lapar, namun juga karena pikiran mereka yang sedang menuntut untuk kebahagiaan saya sekarang. Masyarakat kita memupuk pikiran yang egois, mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan sendiri dengan pengorbanan apapun. Walaupun kompetisi tidak perlu menjadi egois, namun seringkali menjadi demikian. Seberapa sering kita turut bergembira atas keberhasilan orang lain atau tim lain yang lebih baik dibandingkan kita. Kita diajarkan untuk memanipulasi dan menipu untuk mendapatkan yang kita inginkan. Dan selama ketidakjujuran kita tidak terungkap, maka seakan kebohongan dimaafkan. Sebagai orang dewasa, kita lebih memperdaya dibandingkan anak-anak. Kita dapat menopang sikap egois kita dengan sopan dan tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Namun pada dasarnya, kita lebih menghargai diri sendiri dan orang lain menjadi urutan yang kedua. Sebagai orang yang percaya bahwa manusia menjadi egois secara alami, sebagian orang percaya bahwa manusia menjadi egois secara alami, bahwa diri dan egoisme tidak terpisahkan. Hal ini bisa tampak demikian karena sudut pandang kita yang egois telah ada sejak lama. Para sahabatku yang dirahmati Allah, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan cara menunaikan haji yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya. Selamat menyembelih hewan kurban untuk meniti ke dalam diri, melaksanakan prosesi wukuf, berdiam diri, mati sak jeroning urip, di padang pengenalan yang sesungguhnya, di setiap ruang dan waktu. Para sahabatku, penduduk bumi ini sekarang hampir 7,7 miliar. Bumi ini akan selalu cukup bagi 7,7 miliar orang, tetapi selalu tidak cukup buat satu orang yang serakah. Ketika keserakahan lenyap, muncullah saling berbagi. Ketika kemarahan lenyap, muncullah kasih sayang. Ketika kebencian, iri hati, dan rasa kepemilikan lenyap, muncullah yang bernama cinta. Betapa indahnya ketika saling berbagi, saling sayang, saling cinta, dan sudah menjadi kesatuan diri dari kehidupan kita. Saya sangat percaya, harta karun yang paling berharga yang akan menemani kita saat kematian tiba adalah apa yang kita bagikan dengan kasih sayang dan cinta. Semua manusia, siapapun orangnya, diberi kemampuan untuk saling berbagi. Karena berbagi itu dimensinya sangat luas. Semua manusia telah dibekali sesuatu yang untuk sharing dan saling berbagi. Yang punya harta saling berbagi dengan hartanya. Yang punya pengetahuan saling berbagi dengan pengetahuannya. Yang punya tenaga saling berbagi dengan tenaganya, dan seterusnya. Untuk bisa saling berbagi, setiap manusia tidak diberikan bekal yang sama.
Karena kalau semua manusia diberikan bekal yang sama, misalnya rezeki yang berlimpah dan itu sama, maka saling berbagi tidak akan pernah terjadi. Para sahabatku, kematian adalah sebuah istirahat. Kematian sama sekali bukanlah kematian, karena kehidupan itu tidak dapat dihancurkan. Kehidupan itu sesungguhnya adalah abadi. Kematian itu hanyalah satu episode dari kehidupan. Kematian bukanlah musuh dari kehidupan. Kematian adalah pelengkap kehidupan. Kematian adalah sebuah istirahat, sebuah pemberhentian. Kita telah bernyanyi begitu banyak. Kita butuh sedikit istirahat. Kerongkongan kita telah lelah. Pita suara kita telah lelah. Kita telah menari begitu banyak selama 70 tahun. Selama 80 tahun. Kaki kita telah lelah. Kita membutuhkan sedikit istirahat. Kematian memungkinkan relaksasi terjadi pada kita. Kita telah tertawa dan mencintai. Kematian memberi kita kesempatan untuk segar kembali. Kematian menghidupkan kita kembali. Kematian tidak menghancurkan kita. Kematian itu bukanlah sesuatu yang ada. Kematian itu hanyalah seperti tidur yang dalam. Sedikit lebih lama, sedikit lebih dalam, tapi hanya seperti tidur. Quran surat Al-Baqarah ayat 28 mengatakan, mengapa kamu tertutup kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Kemudian aku menghidupkan kamu. Kemudian aku mematikan kamu. Kemudian aku menghidupkan kamu lagi. Dan kepadakulah kamu dikembalikan. Dari ayat ini jelas bahwa kehidupan itu abadi. Dan kematian hanyalah istirahat sebentar untuk melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Tubuh yang telah lelah, tidak layak pakai, sudah tidak produktif lagi, sudah tidak sanggup menjalankan peran dan tugas kehidupan, perlu didaur ulang, perlu diganti dengan tubuh yang baru. Hanya itu saja, maka segeralah mendekat, melaksanakan kurban atau menyembelih sapi betina, ke keberadaan dengan keikhlasan. Dan mendekatlah ke keberadaan dengan hening dan damai, dengan kebijaksanaan dan kebebasan. Semoga semua makhluk hidup senantiasa berbahagia. Barakallahu li walakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala wa anquli sahabati ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, hanya Engkaulah tujuan harapan kami. Hanya ridho-Mu yang kami cari ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu dan dicintai-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berlari cepat menggapai-Mu. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan seluruh semesta alam. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang mencatatkan aib orang lain, sementara kami lupa dengan aib diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolonganmu. Bimbinglah kami selalu ke jalanmu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Bimbinglah kami ke jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang soleh. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau murkai. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Allahumma Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana afrig alaina sabran
Wasabbit aqdamana fangsun alal qomil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.